Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Zumratul Fikriyah. Di sini saya akan memaparkan ide bisnis saya, yaitu temulup, temulawak celup. Nah, ide bisnis ini tuh muncul karena banyaknya masyarakat yang kurang mengonsumsi temulawak. Padahal temulawak sendiri ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi ketika adanya seperti pandemi corona seperti ini, itu temulawak sangat bermanfaat sekali, karena dengan kita sering mengonsumsi temulawak, maka imun tubuh kita itu akan tetap terjaga. Nah, temulup ini sendiri itu memiliki value proposition atau nilai-nilai yang membuat temulup ini tuh menarik. Nah, yang pertama yaitu kemasannya yang praktis. Nah, kemasannya ini dibungkus seperti kantong-kantong teh itu. Jadi nanti masyarakat tinggal menyeduh si temulup itu tadi tanpa harus repot-repot mengolahnya sendiri. Kemudian bisa diseduh kapan saja, karena kan kemasannya yang praktis itu tadi bisa diseduh kapan saja ketika ingin. Kemudian bisa diseduh di mana saja juga. Kemudian memanfaatkan tanaman temulawak yang kebanyakan orang itu kayak tidak mau mengolahnya karena mungkin sulit atau ribet atau bagaimana. Nah, di sini itu temulawak akan diproduksi dengan berbentuk seperti teh, jadi akan lebih praktis. Kemudian customer relationship-nya atau bagaimana bisnis ini tuh bisa tetap melekat pada hati konsumen, yaitu dengan cara mengadakan seperti event atau bazar, sehingga masyarakat bisa tahu tentang produk temulup ini sendiri. Kemudian yang kedua, melalui sosial media. Perlu diketahui bahwa saat ini itu media sosial sudah menjadi tren. Semua orang pasti memiliki media sosial, sehingga sangat efektif jika kita memperkenalkan produk itu lewat media sosial. Kemudian customer segmennya atau pelanggan potensialnya itu siapa saja. Di sini pelanggan potensial yang saya bidik yaitu khususnya orang-orang perkotaan dan pada umumnya orang-orang pedesaan. Kenapa mengkhususkan orang-orang perkotaan? Karena orang-orang perkotaan itu kan cenderung acuh dengan seperti kayak temulawak seperti itu, karena mereka kayak mungkin kurang paham tentang manfaatnya atau bagaimana, mungkin juga gak mau ribet karena kesibukannya. Jadi kita memberikan alternatif yaitu membuat ide bisnis temulawak celup, sehingga nanti mereka bisa mengonsumsinya kapan saja. Kemudian ini juga cocok bagi orang-orang yang suka dengan kepraktisan seperti itu. Kemudian channelnya atau media yang digunakan untuk mengenalkan bisnis, yang pasti pertama yaitu media sosial tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian juga bisa melalui YouTube. Kita bisa membuat video-video edukasi ataupun video yang berhubungan dengan manfaat temulawak. Nanti dengan begitu bisnis ini bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian juga melalui iklan-iklan di poster dan e-commerce, karena kebanyakan sekarang itu orang-orang suka dengan e-commerce kan. Dengan memanfaatkan e-commerce ini bisa memperkenalkan bisnis ini. Kemudian key activities atau cara menciptakan value proposition-nya itu. Yang pasti pertama yaitu melalui produksi, karena kita menjual barang atau produk, sehingga perlu adanya proses produksinya itu sendiri untuk mengolah si temulawaknya menjadi temulawak celup itu tadi. Kemudian pemasaran untuk memasarkan produknya agar bisa dikenal oleh masyarakat. Kemudian riset ini tuh bertujuan untuk, karena kan ini produknya seperti obat herbal, jadi perlu adanya sertifikat aman dari laboratorium kayak uji coba gitu, biar nanti orang-orang tidak khawatir ketika ingin mengonsumsi si temulup ini. Nah, kemudian key partnernya itu
atau mitra dari bisnis temuluk ini sendiri, yang pertama pasti supplier dari temulawak. Kita akan mencari supplier yang benar-benar memproduksi temulawak yang bagus, kualitasnya bagus, sehingga nanti produk yang dihasilkan juga akan bagus. Kemudian laboratorium. Kenapa laboratorium di sini itu untuk menguji si temuluknya ini, karena kan tadi butuh orang-orang ketika mengonsumsi ini pasti kan bertanya-tanya ini aman apa tidak, sehingga laboratorium ini sebagai mitranya si temuluk. Kemudian key resource-nya atau sumber daya yang mendukung bisnis ini, yang pasti adalah SDM-nya, karena kan butuh orang-orang untuk memproduksi si temulawak ini sendiri. Kemudian marketing, ini berguna untuk memasarkan si produknya ini. Kemudian alat-alat produksi untuk memproduksi temulawak. Kemudian cost structure-nya atau biaya-biaya yang dibutuhkan pada bisnis ini tuh meliputi iklan, karena suatu bisnis pasti tidak akan terlepas dari yang namanya iklan untuk mempromosikan bisnisnya kepada masyarakat. Nah, pasti iklan ini juga akan memerlukan biaya yang sangat besar. Kemudian yang kedua yaitu gaji untuk karyawan-karyawan di temuluk ini. Dan yang ketiga yaitu harga dari temulawak itu sendiri untuk bahan-bahan digunakan untuk memproduksi. Kemudian ada revenue stream atau dari mana pemasukan usaha bisnis temuluk ini. Pemasukannya ini yaitu dari penjualan si temuluknya ini sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.